Nah, karena banyak juga orang masih belum bisa membedakan mana watak, mana karakter. Nah, karakter ini ya salah satu ahli bahasa namanya Wine, Mr. Wine, mengungkapkan bahwa kata karakter berasal dari bahasa Yunani, ya, dari karaso. Ya. Kalau orang Padang, karaso juga ada artinya nih. Ada orang Padang nggak? Apa artinya Nggak karaso? tahu ada orang Padang nggak ya? Kalau Pak Joko, kalau berdasarkan nama bukan orang Padang ya Pak? Masih Itu orang Jawa, nama Joko tuh Jawa, Bunda. ya, makanya beliau orang Jawa pasti nggak tahu nih, ada yang orang Padang nggak? Guru-guru Al-Azhar biasanya ada orang Padang nih. Karaso, kalau nggak salah karaso itu terasa ya, kalau nggak salah ya. Nah, namun makna dari karakter yang asal kata dari bahasa Yunani karaso itu berarti to mark atau menandai atau mengukir. Jadi kalau kita bilang membentuk karakter itu berarti kita mengukir, Mbak Shanas. Jadi kayak blueprint gitu ya, Bunda? Ya, Kayak cetak biru. kita kita mengukir. Nah, yang diukir watak, gitu. Oke. Nanti kita akan lihat ininya ya, analoginya ya. Jadi mengukirnya, mengukir apa? Ya ini memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi makna karakter tadi di otak itu tadi yang lobus frontalis yang di depan warna merah tadi untuk kita ulang-ulang itu memang mengukir, gitu. Jadi kalau watak itu ibarat bahan dasar, ya, anak kita nih yang mana nih, kayu kah, besi kah, batu kah, atau plastik itu. Nah, kita ingin membentuk karakter meja, maka kita harus tahu dong bahan dasarnya apa agar kita pilih instrumennya. Karena tadi to mark, mengukir itu perlu instrumen. Kadang kita ya udah kepengen aja bikin meja, cuman kita nggak tahu persis ya, ngerti dikit tentang watak ya, tentang bahan dasarnya, tapi kurang paham misalnya ini yang mana gitu ya, kayu pun kayu yang mana, sehingga kadang-kadang salah pilih instrumen. Ya, bahan dasarnya plastik, kemudian pakai instrumen untuk batu, jadi juga meja, cuman mejanya banyak cacatnya, nanti banyak ya compang-campingnya, banyak lukanya. Jadi juga sih meja, misalnya gitu. Atau karena istilahnya, gue jadi juga sih dokter, tapi dengan paksaan misalnya kayak gitu ya. Karena jadi tetap jadi, cuman ada kekesalan, ada kemarahan, ya ada luka yang tersimpan di situ karena kita ya tidak menggunakan instrumen yang tepat gitu. Atau aslinya dia batu, cuman kita terlalu lembek, pakai alat untuk plastik. Maka untuk bisa jadi meja kayak gini bisa juga, tapi lama banget nantinya gitu. Nah, inilah analogi antara watak dan karakter dan instrumennya itu sendiri. Nah, instrumen inilah peraturan-peraturan, ajaran-ajaran. Nah, inilah instrumen. Ya, intonasi nada itu termasuk instrumen. Sama kan, walau gergaji kadang lagi pelan, kadang kenceng gitu. Ya. Nah, itu termasuk nada suara kita nih sebagai orang tua itu termasuk instrumen tadi. Jadi kalau karakter itu adalah bentuknya gitu ya, Bu? Iya, bentuknya, hasil ukirannya. Misalnya sekolah Alaska ingin membentuk semua anak-anak ya Islam yang bertakwa. Nah, itu Islam bertakwa itu jenis bentuk karakternya gitu. Nah, caranya dengan disiplin sekolah, peraturan sekolah, ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tapi harus tahu dong bahan dasarnya yang mana anak ini. Gitu. Bahan kayu aja kadang-kadang udah beda-beda aja nih. Kayu jati aja terbagi, jati anom, ya jati muda, jati tua, seratnya beda. Nah, ngukirnya juga nanti beda-beda kan gitu. Karena ya memang bahan dasar secara umum kayu, besi, plastik dan batu. Tetapi ingat kan masing-masing kromosom itu udah 7 turunan itu ke atas, 7 bukan turunan, 7 leluhur ke atas. Kalau ke bawah baru turunan. Ya. Nah, disinilah perlu kita belajar sedikit klasifikasi bahan dasar ini. Paling enggak tahu pakai instrumennya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini yang mau diukir nih. Watak dan bakat bawaan ini, watak pembawaan ini dan bakat ini yang mau diukir. Ya, alat ukirnya itulah tadi kedisiplinan, ajaran-ajaran, arahan-arahan. Nah, ini yang nanti masuk di sini. Interaksi inilah nanti menjadi karakter, gitu ceritanya ya. Belum lagi kita harus tahu ini anak laki atau anak perempuan, gitu kan. Terus usia berapa, itu kan nanti berkaitan lagi dengan hormon-hormon. Ini lagi yang nanti makin dalam ya kita belajar. Memang pokoknya kalau mau jadi orang tua dan asik, janji aja setiap hari belajar gitu aja Mbak Shanas. Betul. Karena nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya, Bunda ya.
gitu loh. Seandainya UI ada fakultas ya menjadi orang tua, aku masuk loh Mbak. Aku juga penuh tuh pasti yang daftar. Udah anak banyak, 4 laki. Kalau nggak masuk ya, udah gitu. Buat aku deh satu jadi mantu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Udah gitu aku ya pasiennya narkoba lagi semua. Apa coba kebayang nggak setiap hari lihat anak masalah, 5 tahun terakhir juga urus LGBT lagi, setiap hari lihat anak masalah, ini kalau nggak belajar anak kita bisa ikutan jadi masalah. Kenapa? Karena ketakutan kita melihat ya fakta-fakta di depan kita. Saking ketakutannya kita jadi orang tua yang ngeselin. Betul, setuju. Ngeselin. Malah anak-anak yang tadinya watak pembawaannya dan bakatnya ini banyak yang bagus nggak terakses. Yang kita omongin yang jelek-jelek, maka ini yang muncul yang jelek-jelek. Selesai namanya itu. Walaupun kalaupun sudah terjadi penyimpangan masih bisa juga ditolong, tetapi kan lebih baik kita pencegahan kan gitu. Ya, saya saksi sejarah juga sudah 24 tahun melihat orang-orang yang sempat menyimpang juga bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena tempat untuk memberikan pembelajaran luas banget ini, Mbak. Luas banget. Oke lah, misalnya agak rusak karena ajaran-ajaran ya tentang masalah hidupnya di dunia adiksi ya. Paling mungkin segini gitu ya. Kan masih ada yang lain. Yang tadi sambungan neuronnya belum disambung. Disitulah hope. Disitulah harapan untuk tetap kita mau ya membetulkan seseorang gitu. Tapi kan lebih asik lagi kalau dari kecil udah betul aja sih, jangan lagi sampai tunggu penyimpangan baru mau dibetulin ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu tentang peta di otak ini ya. Nah, jadi untuk itu ya agar anak kita ya punya sambungan-sambungan neuron yang baik di daerah prefrontal ini, terutama prefrontal ini yang untuk ilmu, nasihat ya, kemudian ajaran-ajaran inilah. Orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Gitu. Agar apa? Agar neuron terkoneksi di otak di bagian prefrontal ini tadi yang tempatnya tadi kita mau ya ukir ya, membentuk memori prinsip. Kalau watak kan di sini ya. Jadi mau watak apa aja, kita sudah kasih prinsip-prinsip hidup, insya Allah selamat anak kita dunia akhirat, insya Allah. Nah di sini. Dan yang asiknya lagi Mbak Syahnas, ya bukan hanya di otak, jadi di jantung manusia, pada tahun 1991 ada penelitian namanya Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dia menemukan bahwa di jantung di daerah serambi kanan ini, dan ada istilahnya dorsoventricle atau di bilik belakang, itu ternyata ada neuron juga Mbak Syahnas. Jadi bukan hanya di otak, di jantung juga. Cuman jumlahnya di sini 40.000. Inilah ya, pada saat kita belajar, maka neuron di jantung juga terjadi sambungan. Dia juga ikut belajar, ikut membentuk memori. Ya, nanti insya Allah modulnya saya bagikan juga, dan khusus untuk masalah juga kita kirimkan ya, insya Allah. Ya, inilah mengapa istilah kolbu sesungguhnya ya merujuk organnya adalah jantung, walaupun diartikan waktu itu ya, karena vocab Indonesia masih sangat-sangat minim untuk mengartikan istilah kolbu, maka diartikannya hati, tapi organnya jantung sesungguhnya. Ya. Vocab kita kan masih sangat sedikit ya, maka saya juga baru sadar minggu lalu Profesor Nasaruddin Umar mengatakan bahwa untuk itu setiap istilah spiritual tetap mengambil serapan bahasa Arab. Saking nggak tahu mau pakai vocab bahasa Indonesia apa gitu. Jadi kalau kolbu itu ya bendanya adalah jantung, bagian dari ya jantung ini, tapi walaupun kita artikan hati ya. Dan bahkan sebetulnya Imam Al-Ghazali ya itu tahun 1111 Masehi sudah duluan bilang bahwa di jantung manusia itu ada titik kolbu, ada suara Tuhan. Hanya waktu itu belum ada CT scan Mbak Syahnas, jadi belum bisa ngelihat sambungan-sambungan ini. Ya, sekarang aja baru ada alat pemindai, maka kelihatan ya. Dan yang luar biasa, penemuan di Institute of Hermet di tahun 98 ya, dikatakan di sini di jantung kita nih sudah ada patron sambungan Al-Qur'an. Masya Allah. Itu. Wow. Jadi apa yang aku mau? Tapi masih patron, yang namanya patron kan masih tipis sambungannya. Ya, masih pola.
Ya, masih pola. Itulah kita diminta untuk memperkuatnya dengan mengaji dan mengkaji. Oh. Sehingga jadi ini jadi kuat sambungannya. Kuat. Yang mengkhawatirkan jika belum sempat kita kuatkan ya Al-Qur'an yang ada di kolbu kita ini, kita belajar hal-hal lain, maka sambungan yang terjadi hal yang lain gitu. Contoh misalnya ada pasien kami itu dari kecilnya Mbak Sanas ya, dia bapak ibunya kerja, belum sempat dimasukkan ke Alaska ya, padahal udah semua harus usia sekolah mungkin 3 tahun, cuma kerjanya duduk-duduk aja di seram di depan di teras. Nah tetangga depannya bandar narkoba gitu, Kena lah. dia mendengar, melihat ya, maka di otaknya tersambung memori pengalaman mendengar orang narkoba transaksi melihat, dan di jantungnya juga tersambung. Dan itu berhari-hari. Apa yang terjadi? Ya, sambungan yang di jantung tentang transaksi bandar narkoba lebih kuat dibanding Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya tipis, jadi ketumpuk gitu. Ketumpuk. Ini yang rugi. Maka saya senang sekali sekarang sekolah Islam dan termasuk Al-Azhar makin banyak, itu senang banget. Dan mulai yang dirambah mulai dari ya usia dini, itu senang banget karena sebelum kena pelajaran pengalaman lainnya, ini kalau bisa Qur'annya nyalain gitu. Karena ini tadi pada saat kita mengaji dan mengkaji, ya ada sambungan di otak prefrontal kita dan juga yang di kolbu yang sudah pola tadi jadi kuat. Dan ada poros khusus antara otak dengan kolbu ini. Otak ini yang suka iseng tuh otak Mbak Shanas. Karena ada potensi emosi. Ini emosi nih, kita belum bahas lagi ya, kapan-kapan deh ya. Dan ada potensi analisa. Maka yang suka iseng tuh otak. Contoh maksudnya iseng, kalau bikin anggaran misalnya, kita mau jualan aja ya. Ya, markup. Iya, markupnya terlalu tinggi karena otak bilang, tinggiin aja lah, gitu kan. Nah, sering kolbu bilang, jangan gitu. Ya, kasihan udah lagi pandemi, markup lagi kan gitu ya. Nah, makanya ada namanya suara kolbu. Inilah Rasulullah sampaikan, kalau mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Kalau mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Nah, inilah mengapa kita perlu bersama-sama ayah bunda, bapak ibu, guru dan orang tua lainnya. Ini tadi mengukir karakter tadi ini. Ya, dengan ya tuntunan kehidupan kita gitu, dan kita keluarga muslim ya, ad-dinul Islam itu lewat Al-Qur'an, lewat hadis ya, sirah Rasul. Makanya kita sampaikan anak-anak waktu kecilnya sudah tersambung, udah besar nanti dia dapat lagi sendiri dari mendengarkan dari orang-orang tua lainnya. Kan memang ayahku 1, ibuku 1, orang tuaku 1000 Mbak Shanas. Itu kata Emma Ainun Najib. Ya, jadi bervariasi. Ini yang akan membuat ananda kita terbentuk karakternya. Tapi sekali lagi watak harus ditahu, ya. Nah, karena watak ada di sini, ya, dia jalan di badan kita. Lewat mana? Sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Maka jangan heran, ya, kita lihat orang aja udah tahu, oh wataknya ini nih. Oh wataknya jenisnya ini. Bahkan ya tarikan wajah, sudut bibir, sudut mata itu juga dipengaruhi oleh watak yang ada di parietalis tadi. Cara dia berjalan, sikap duduk, dia berdiri, cara pilih baju itu juga termasuk nanti dipengaruhi juga watak yang ada di parietalis karena dia jalan ke sistem saraf ini, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita kenali nih jenis watak nih, belajar sedikit, habis itu kita perdalam lewat diskusi ya Mbak Shanas ya. Iya, siap. Watak kalau 3 besarnya kan ini, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ya, ambivert itu separuh introvert, separuh ekstrovert. Kalau ditanya mana yang paling bagus, nggak ada, semuanya bagus. Semua ada jalan ketakwaan, tapi juga semua ada jalan kefasikan, ya. Nah, ciri khasnya apa? Pokoknya ciri khas paling khas adalah introvert ya lebih memilih bekerja sendiri atau di dalam ruangan, itu introvert. Kalau ekstrovert ciri khasnya senang ketemu orang, apalagi orang baru dan di luar ruangan. Nah, itu ciri khas ekstrovert. Kalau ambivert separuh-separuh.
Kadang hari ini mau di rumah, besok mau di rumah, baru besoknya lagi mau keluar. Nah, itu ambivert ya. Dan jadi kurang lebih ini dulu